Makanya akhirnya anak-anak nggak bisa ikut. Jadi tolong kepengurusan PSSI diperbaikilah. Tragedi Kanjuruhan juga sampai saat ini kan apa ya? Yang salah angin, yang salah angin, gas air mata nggak salah. Gas air mata itu nggak membunuh kalau angin nggak bawa itu gas air mata ke penonton. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten yang menemani sahur kalian ya, gue buatnya lagi sahur di konten. Jangan lupa Golden Pro, MH Vito dan IQ Laku. Ini dua produk herbal luar biasa, madu propolis yang diolah dengan bahan-bahan herbal alamiah secara probiotik yang membantu tubuh kita menjaga stamina, menguatkan imunitas dari segala macam infeksi dari luar. Untuk pemesanannya jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada nomor telepon untuk pemesanan. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten guys. Ini kan lagi rame, Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia umur 20 ya guys ya, beritanya banyak nih. Nih ada temui Gianni Infantino, Erick Thohir ungkap alasan PSSI tak bisa tolak keputusan FIFA batalkan Piala Dunia. Oke. Kita lihat ini dari tv1news.com. FIFA secara resmi mengeluarkan pernyataan terkait pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia umur 20 2023. Erick Thohir ungkap alasan PSSI tak bisa tolak. Ya. Jadi itu kan resmi dari FIFA ya, makanya nanti ini ada hubungannya nih. Ini pembatalan jadi tuan rumah ini berakibat Indonesia nggak bisa ikut main ya, karena memang tuan rumah itu mestinya dapat jatah. Mereka ini kan nggak ikut babak penyisian, PSSI itu nggak ikut babak penyisian. Jadi kalau tuan rumah bisa main, tapi karena nggak ikut penyisian, begitu batal jadi tuan rumah, berarti PSSI nggak bisa ikut main. Jadi yang dipersalahkan ini banyak tentang penolakan timnas Israel oleh pemberitaan di media Indonesia ini. Ya, itu pemberitaannya tentang penolakan timnas Israel. Kita baca dulu ya. FIFA secara resmi mengeluarkan pernyataan terkait pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia umur 20 tahun 2023. Melalui laman resminya, FIFA mengungkapkan hasil pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir di Qatar. Dengan hasil, FIFA telah memutuskan untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia umur 20 tahun 2023 karena keadaan saat ini. Jadi keadaan saat ini nih banyak diartikan tentang penolakan timnas Israel aja. Ya kan, itu ada dua gubernur yang menolak, Ganjar Pranowo sama gubernur Bali ya. Dan itu wajar-wajar aja, dan beberapa kelompok juga menolak timnas Israel, dan itu juga pernah dilakukan oleh Pak Karno. Kita baca dulu ya.
menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA umur 20 World Cup 2023. Demikian FIFA melalui keterangan resminya. Menanggapi pernyataan tersebut, Erick Thohir selaku Ketua PSSI memberikan pernyataan terkait keputusan FIFA yang baru saja bikin gempar publik. Dirinya menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia umur 20 tetap berjalan di tanah air. Ya, jadi ada pertemuan di Qatar sama Gianni Infantino, Pak Erick Thohir ya. Kita baca dulu beritanya ini. Ini ngarahnya semuanya ke timnas Israel, penolakan timnas Israel aja. Tapi nanti kita lihat nih, kita lihat apakah Pak Erick Thohir ini beneran ini karena timnas Israel aja atau ada yang lainnya, ya kan? Soalnya biasa kalau politik, Pak Erick Thohir ini kan selain dia ketua PSSI, dia juga menteri. Pejabat kita kan, wah jagonya kayaknya kalau urusan ngeles gitu, kayaknya. Apakah Pak Erick lagi ngeles? Kita baca dulu. Namun posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggota FIFA harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Saya sudah berjuang maksimal setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang kita sama-sama nantikan itu, ujar Erick Thohir di Doha, Qatar. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Ya, itu udah keputusan FIFA guys, gak bisa ditolak. Ini yang menjadi masalah itu adalah alasannya kenapa ditolak Indonesia jadi tuan rumah. Itu yang jadi masalah. Wah, ini media semuanya ngomongin tentang timnas Israel aja. Tapi kita lihat lagi, apakah TV One juga begitu? Indonesia adalah salah satu anggota FIFA sehingga untuk urusan sepak bola internasional kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Meskipun saya tadi sudah menyampaikan segala hal kepada Gianni, apa yang dititipkan Presiden, pecinta sepak bola, anak-anak timnas umur 20 dan juga supporter setia sepak bola. Tapi karena kita anggotanya dan FIFA menilai situasi saat ini tidak bisa dilanjutkan penyelenggaraannya, maka kita harus tunduk, tutup Erick Thohir. Ada kata-kata situasi saat ini. Wah, jadi kan saat ini seolah-olah saat ini adalah penolakan timnas Israel aja itu. Ya, kita lanjutin. Sebelumnya, Piala Dunia umur 20 rencananya akan digelar di 6 kota di Indonesia pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni. Namun belakangan polemik muncul lantaran keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia umur 20 yang mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan. Nah, TVN beritanya juga cuman itu, penolakan timnas Israel aja. Ya. Alhasil, penolakan tersebut pun membuat Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA secara resmi membatalkan proses drawing Piala Dunia FIFA umur 20 yang rencananya akan digelar di Denpasar, Bali pada 31 Maret 2023. Ya kan? Jadi yang diberitakan itu cuman penolakan timnas Israel aja guys. Dalam hal itu pun juga menyebabkan dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia umur 20. Nah, sebagai konsekuensi ya, mestinya kalau tuan rumah itu kan ngasih satu tim ya untuk ikut tanpa penyisian. Kalau tuan rumah begitu. Nah, karena di penyelenggaraannya ditolak oleh FIFA, maka Indonesia timnasnya nggak bisa ikut Piala Dunia umur 20 karena memang nggak pernah ikut penyisian. Penyisian, jangankan penyisian di Asia Tenggara aja belum nomor 1 ya. Tapi nggak apa-apa ya. Itu jadi dibuat seolah-olah tuh ya, wah menghapus mimpi anak muda Indonesia. Gue setuju ya kalau apa ya, jangan menghapus mimpi sepak bola Indonesia, setuju. Tapi PSSI harus ngaca dong. Dan harus jujur, ini harus jujur lah, terbuka lah sama masyarakat itu, sama pecinta sepak bola itu terbuka lah. Jadi ini bukan tentang hanya penolakan timnas Israel aja. Karena di laman resmi FIFA ada berita begini guys. Nih gue gedein ya, gue gedein dah. Ya. Nih. Itu yang di garis merah ya. FIFA would like to
line the despite of this decision, maksudnya di garis bawahi, it remains committed to actively assisting to the PSSI, includes cooperation bla 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 bla. Ya, jadi di sini ada kalimat in the transformation process of Indonesia football following the tragedy that occurred in Oktober 2022. Jadi ini ada hubungannya dengan tragedi sepak bola Indonesia yang terjadi di bulan Oktober tahun 2022. Ada apa di bulan Oktober 2022? Ada apa guys? Ada tragedi Kanjuruhan sayang. Ya, ada tragedi Kanjuruhan. Jadi penyelenggaraan ini itu gagalnya itu bukan hanya karena penolakan timnas Israel aja. Bukan hanya karena itu sayang. Tapi ada hubungannya dengan tragedi Kanjuruhan. Jadi tolong dong PSSI yang apa ya, terbuka aja gitu loh. Gitu. Jadi alasannya itu dikasih tahu ke FIFA, ke masyarakat. Jangan cuman gara-gara bilangnya penolakan timnas Israel aja. Ternyata ada masalah dengan tragedi Kanjuruhan juga. Ya kan? Makanya akhirnya anak-anak nggak bisa ikut. Jadi tolong kepengurusan PSSI diperbaikilah. Tragedi Kanjuruhan juga sampai saat ini kan apa ya? Yang salah angin. Yang salah angin, gas air mata nggak salah. Gas air mata itu nggak membunuh kalau angin nggak bawa itu gas air mata ke penonton. Ya Allah. Dan ini ada postingan, dan ini rame postingan-postingan di luar sana, rame banget ya, seolah-olah cuma penolakan timnas Israel aja yang membuat FIFA membatalkan. Hello. Dan ini ada nih ya, salah satu postingan di Twitter ya, gue asik nih bacanya. Ya. Kasus tragedi Kanjuruhan 135 nyawa meninggal, pelaku korp, penanganan kasus Memble, FIFA datang, jurus andalan PSSI lobby, masih suasana duka, ketua FIFA diajak main fun football, tujuan biar status host Piala Dunia umur 20 tidak dibatalkan. Yang kedua, kasus penolakan terhadap timnas Israel main Piala Dunia umur 20 di Indonesia, pelaku politisi dan kawan-kawan, jurus andalan PSSI lobby, tujuan biar status host Piala Dunia umur 20 tidak dibatalkan. Hasil status tuan rumah Piala Dunia umur 20 dibatalkan juga. Jadi ada banyak faktor guys, nggak cuma penolakan timnas Israel. Jadi moral story-nya, lobby tidak menyelesaikan sepak bola bobrok. Nah, pengurusannya yang diperbaiki gitu loh. Jadi FIFA juga ngelihat bagaimana penanganan Kanjuruhan itu, tragedi besar itu. Hikmah pengelolaan sepak bola Indonesia, bosok harap tahu diri. Nah, jadi pemberitaan dipolitisasi seolah-olah. Bahkan gua di Twitter itu sampai dibawa-bawa ke masalah dukungan Copras-Capres. Nggak ada hubungan sama Copras-Capres ini. Dan gua nggak ada urusan sama Copras-Capres. Gua nggak dukung Copras-Capres manapun. Di Twitter buzzer-buzzer Capres-Capres ini semuanya ngomongin ini seolah-olah cuma penolakan timnas Israel. Halah. No, FIFA sendiri. Ya. Itu ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi pada Oktober tahun 2022. Apa itu? Tragedi Kanjuruhan. Dan itu dilihat FIFA. Malah diajak fun football. Ya kan? Nah, jadi berpikir cerdas. Dan kembali ke pertanyaan gue dan juga judul gue. Pak Erick Thohir bukan lagi ngeles kan ini ya. Komentar yang baik di bawah. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu guys, selamat berpuasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT dan lancar berkah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik, iya diperbaikilah. Dan buat timnas ya, gue turut berduka. Nah, coba tuh bikin dengan prestasi masuk Piala Dunia, bukan cuma dompleng untuk jadi tuan rumah terus bisa masuk tim, masuk penyisian, masuk Piala Dunia. Lewat penyisian lah, biar greget gitu, iya kan? Begitu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju,
Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.